Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya. Setelah hampir 7 bulan nggak kemana-mana alias di Jakarta saja, pagi ini saya sudah ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Perjalanan ini pasti menarik karena selain sepi banget nih airportnya, juga pasti ada prosedur-prosedur traveling baru yang kayaknya menarik untuk kita sama-sama simak. Jadi saya mau masuk dulu untuk siap-siap dan mengikuti seluruh prosedur yang ditentukan oleh petugas yang ada di airport ini. Dari hotel Morkiti Pak, yang Leker Hages. Silakan Mas. Ya, terima kasih ya. Akhirnya selesai juga proses check-in-nya tadi. Lumayan panjang karena tadi harus validasi dokumen-dokumen dulu, seperti misalnya hasil rapid test, hasil swab test atau PCR. Setelah itu ke check-in counter di Garuda. Di situ juga selain KTP atau identitas diri yang lain dicek, juga dicek validasinya, sudah dilakukan validasi tidak terhadap surat kita. Setelah itu mau melewati pemeriksaan X-ray juga demikian, diperiksa boarding passnya dan juga dokumen terkait dengan PCR atau swab testnya atau rapid testnya. Sekarang saya mau ke ruang tunggu. Setelah melalui serangkaian proses check-in dan validasi dokumen seperti dokumen hasil rapid test, swab test, dan PCR, saat ini saya berada di ruang tunggu Garuda Indonesia. Pada hari-hari biasa jam 4 subuh, jam setengah 4 subuh, tempat ini sudah rame, tapi kali ini masih sepi banget. Dan kalau hari biasa juga, di kedua belah sudut dari ruang tunggu ini tersedia stall atau tempat makanan, snack, minuman, dan lain sebagainya. Tapi dalam masa pandemi ini hanya tersedia di satu sudut, yaitu di dekat pintu masuk lounge ini. Dan seperti teman-teman lihat, ini sepi banget nih. Tuh, sepi banget ya. Di sini juga kafe-kafe masih belum pada buka sepertinya. Mungkin nggak tahu ya kalau jam 6 nanti. Seperti itu pengalaman yang menarik traveling ketika pandemi. Nah, jadi sekarang saya sudah sampai di Bandar Udara Sepinggan di Balikpapan, dan sebelum saya bisa mengambil barang, saat ini dilakukan pemeriksaan dokumen e-hack elektronik apa gitu deh, pokoknya dokumen yang tercantum di aplikasi e-hack yang bisa kita download baik itu di Android maupun di iOS. Nah kawan, setelah 2 hari saya transit di kota Balikpapan, kangen-kangenan sama keluarga, pagi ini saya akan menuju ke Kota Berau. Nah tadi pagi ketika saya sampai di airport Sepinggan Balikpapan, dilakukan proses validasi sama seperti di Soekarno-Hatta. Yang pertama adalah ketika saya sampai di terminal kedatangan, dan yang selanjutnya adalah ketika saya melakukan proses check-in di counter Garuda. Di situ juga dilakukan pemeriksaan atau validasi dokumen PCR seperti itu. Dan selanjutnya sepertinya sih ketika nanti akan melalui pintu X-ray, saya juga akan dilakukan pemeriksaan atau validasi dokumen. Saya harus melepas masker sementara karena ketika saya ngevlog pakai masker, kacamata saya berembun. Yang membedakan antara Soekarno-Hatta di Jakarta dan Sepinggan dalam hal validasi dokumen adalah kalau di Soekarno-Hatta dilakukan 4 kali prosesnya, kalau di Balikpapan hanya 2 kali. Yaitu ketika kita tiba di terminal keberangkatan, dan yang kedua adalah ketika kita melakukan proses check-in. Sedangkan ketika kita akan melewati proses X-ray, itu tidak diperiksa. Kalau di Jakarta kan diperiksa nih. Nah, tapi sekarang ketika nanti boarding, saya nggak tahu apakah dokumennya juga akan diperiksa atau tidak. Jadi mari kita lihat. Airport ini juga masih sepi, masih banyak kafe-kafe yang tutup, tidak melayani pelanggan, termasuk seperti contohnya adalah Garuda Lounge yang kata petugasnya masih tutup. Seperti itu.
mengecek kepada anggota Skyteam Elite Plus dan Elite untuk mencegah penyebaran virus corona. Terima kasih. Terima kasih. Setelah hampir 1 jam perjalanan udara dari Balikpapan menuju Berau, akhirnya saya tiba juga di Berau. Nah, tadi proses pengecekan di Berau tidak banyak, hanya satu, pemeriksaan e-hack, dan juga diwajibkan untuk cuci tangan sebelum kita memasuki terminal kedatangan. Sekarang saya sudah berada di kota Berau. Setelah dari airport, sekarang kita mau cari makan siang dulu. Karena ternyata dari kota Berau perjalanan darat menuju ke Biduk-Biduk itu sekitar 7 sampai dengan 8 jam. Jadi isi kampung tengah dulu. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan ke Biduk-Biduk dari kota Berau, kita sekarang makan siang dulu. Ini nasi kuning pesanan saya. Lauknya ada tude itu kerang. Terus ada lontong sayur. Lauknya telur, seperti itu. Isi kampung tengah dulu sebelum perjalanan jauh ke Biduk-Biduk. Sekarang sudah hampir 3 jam perjalanan darat dari kota Berau menuju ke Biduk-Biduk. Ini belum sampai setengah perjalanan ini. Tadi kami sudah tidur, bangun lagi, lantas sempat stop untuk buang air. Sekarang melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Biduk-Biduk. Mungkin estimasinya sekitar 6 sore lah ya. Waktu Indonesia Tengah kami tiba di Biduk-Biduk. So, kami lanjut jalan lagi. Akhirnya setelah perjalanan sekitar 5 jam kami tiba di Kecamatan Talisayan. Kami mampir sini sebentar untuk makan karena tadi kami ketika tiba di Berau kami hanya sempat makan pagi, tidak sempat makan siang. Seperti itu. Perjalanan 5 jam lumayan pakai masker terus. Jadi mumpung berada di luar ruangan saya melepas masker sebentar untuk ngevlog. Nah, di sini kami setelah makan lantas melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Biduk-Biduk yang kalau tidak salah sekitar 2,5 jam perjalanan lagi melalui darat. Namanya traveling selalu saja ada cerita. Jadi setelah dari Kecamatan Talisayan tadi kami kan harusnya menuju ke Biduk-Biduk dan ada 2 mobil. Saya itu di mobil pertama, mobil kedua ternyata banyak bocor, bukan bocor sih, pecah lebih tepatnya. Jadi kita harus stop dulu nih, baikin mobilnya. Seperti itu. Setelah perjalanan sekitar 8 jam dari kota Tanjung Redep, kami tiba di Kecamatan Biduk-Biduk. Biduk-Biduk ini adalah salah satu destinasi wisata andalanya Kabupaten Berau yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kalian kan sudah tahu tuh Derawan. Nah, ini adalah Biduk-Biduk. Di sini kami menginap di salah satu resort, yaitu Labuan Resort yang terletak di pinggir pantai. Iya, persis banget di pinggir pantai. Resortnya bersih, sangat homey.
fasilitasnya lengkap, orang-orangnya ramah. Hanya saja di sini tidak ada internet. Dan juga listrik di Kecamatan Biduk-Biduk ini seperti di beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Berau itu hanya tersedia dari pukul 6 sore hingga pukul 6 pagi. Jadi sekitar 12 jam seperti itulah. Kenapa? Saya nggak tahu. Nah, ini adalah pemandangan resort tempat kami menginap malam ini. Dan besok saya sudah nggak sabar main di pantai dan juga ke Labuan Cermin. That is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be with you always. You are my world in every place. It's the things that you do, and it's the smile on your face. And as time goes by, that is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be with you always. Always, yeah. You are my world in every place. Oh, it's the things that you do. It's the things you do, baby. And it's the smile on your face. Smile on your face. And as time goes by, Ini adalah pagi kami pertama di Biduk-Biduk, sekaligus pagi yang terakhir di Biduk-Biduk kali ini. Karena setelah sarapan nanti kami lantas akan menuju ke Labuan Cermin yang keren banget itu. Hanya saja sayangnya perjalanan darat dari kota Tanjung Redep menuju ke Biduk-Biduk yang sekitar 8 jam itu lumayan nightmare. Karena jalannya amat sangat tidak ramah lah ya buat traveler, tapi mau tidak mau karena memang tempatnya bagus dan kita harus tempuh perjalanan yang lumayan melelahkan itu terbayar tuntas dengan pemandangan yang ada di sini. Ini adalah penampakan kamar saya pagi ini di Labuan Resort di Biduk-Biduk. Lumayan lapang kan? Tuh, pemandangannya juga langsung ke pantai. Cakep lah. Fasilitasnya juga lengkap sih. Ada charger yang lumayan lengkap, ada AC, ada kamar mandi, dan ini adalah penampakan kamar yang lainnya. Jadi resort ini tidak terlalu besar, tapi sangat homey. Dan buat kalian yang berkeluarga, saya sangat merekomendasikan penginapan di sini. Namun sayangnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi malam, listrik di Kecamatan Biduk-Biduk itu hanya tersedia selama 12 jam, yaitu dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi.
Setelah itu ya nggak ada listrik. Itulah yang menjadi tantangan ketika traveling ke sini, karena buat yang ngevlog atau foto atau ngedrone harus betul-betul bisa pintar memanfaatkan baterainya. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Biduk-Biduk. Pelabuhan ini merupakan pintu masuk menuju ke Labuan Cermin. Dari pelabuhan ini jarak tempuhnya sekitar 5 sampai dengan 10 menit dengan menggunakan kapal klotok yang di situ. Natural. Setelah selesai acara di Labuan Cermin, saat ini kami mampir di salah satu rumah makan yang ada masih di Biduk-Biduk. Dan kami sekarang sudah akan makan. Menunya biasalah karena di pinggir laut, itu sajian-sajian laut.
Selamat pagi dari kota Tanjung Redep. Ini adalah hari ketiga saya kali ini berada di Kabupaten Berau. Setelah sebelumnya saya ke Kecamatan Biduk-Biduk, lantas kemarin kami ke Labuan Cermin. Nah, perjalanan kami kembali dari Kecamatan Biduk-Biduk dan Labuan Cermin menuju ke Tanjung Redep itu memakan waktu sekitar 9,5 jam. Dan kami tiba di kota Tanjung Redep sekitar pukul 1.30 dini hari. Luar biasa melelahkan karena jalannya luar biasa deh. Tidak direkomendasikan kalau misalnya mau ke Labuan Cermin lewat jalan darat, mendingan lewat laut dari Derawan seperti itu. Nah, pagi ini saya akan kembali ke Jakarta melalui Balikpapan, transit dulu sekitar 1 jam di kota Balikpapan, lantas melanjutkan perjalanan kembali ke kota Jakarta. Buat kalian yang mau traveling ketika masa pandemi seperti ini, usahakan sedapat mungkin untuk patuh terhadap segala anjuran-anjuran terkait dengan protokol kesehatan. Misalkan pakai masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak itu penting. Jaga jarak itu penting banget. Terus menghindari hal-hal yang tidak perlu, yang kira-kira bisa berisiko tinggi terhadap penularan atau terjangkiti oleh COVID-19. Seperti itu. Ini adalah cerita saya ketika traveling dalam masa pandemi. Dari sini, dari hotel, saya akan menuju ke airport dan nanti kita akan lanjut lagi. Sudah banyak yang nge-DM kan di Instagram kan nanya, itu di mana yang kemarin biduk-biduk itu kan? Oke nggak? Oke sih tempatnya, tapi saya tidak rekomendasi ke sini kalau kalian tidak siap mental. Balikpapan dipersilakan naik ke pesawat udara melalui pintu A2. Terima kasih. Attention. Terima kasih. Attention. Mohon izin. Sriwijaya Air passengers on flight number SJ231 Balikpapan. Terima kasih. Siap, sama-sama. Daratan darurat di air. Your life vest is located beneath your seat and is to be used only for Sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan.